Bayangkan, demi 80 juta sebulan, aku menikahi pria asing yang hampir tak kukenal. Aku pikir semua hanya soal uang, tapi malam pertama membuka rahasia yang membuatku gemetar tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah, dan hati penuh kebahagiaan. Selamat datang kembali di channel Cerita Atsa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu cerita ini. Perkenalkan, namaku Rani, dari Surabaya. Dan inilah kisahku. Hari itu, langit Surabaya tampak mendung, seperti ikut merasakan beban hidup yang sedang menekan dadaku. Aku duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, menatap gelas kopi hitam yang sudah hampir dingin. Sisa uang di dompetku hanya cukup untuk membayar kopi ini dan mungkin membeli sebungkus roti untuk makan malam. Sejak usahaku menjual pakaian online bangkrut, hidupku terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Di seberang meja, aku menatap daftar pengeluaran yang kutulis di sobekan kertas. Angka-angka itu seolah menertawakan aku yang semakin tak berdaya. Bayar kontrakan, listrik, air, dan utang yang menumpuk. Semuanya seperti rantai yang membelenggu langkahku. Aku sedang larut dalam pikiran ketika suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Seorang wanita berkulit sawo matang, berpenampilan elegan dengan blazer hitam, berdiri di depanku. Wajahnya tegas, namun senyumnya hangat. "Rani?" tanyanya singkat. Aku mengangguk pelan. "Aku Rika," katanya sambil duduk tanpa basa-basi. "Aku datang karena ada tawaran untukmu. Tapi ini tidak biasa." Aku mengernyit. "Tawaran? Dari orang yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya?" Rika menatapku lekat-lekat, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya merendah, seolah takut orang lain mendengar. "Bosku mencari istri. Gajinya 80 juta sebulan." Aku tersedak kopi. Hampir saja gelas di tanganku terjatuh. "Apa?" seruku sedikit keras hingga beberapa pengunjung menoleh. Rika tersenyum tipis. "Aku serius. 80 juta per bulan, kontrak 1 tahun. Semua biaya hidupmu akan ditanggung. Ada uang muka 200 juta sebelum akad nikah." Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna kalimat itu. Pernikahan kontrak? Dengan orang asing? Demi uang? Apa syaratnya? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia membuka map coklat dan mengeluarkan selembar kertas tebal. Kontrak dengan cap resmi. Syaratnya sederhana tapi aneh. Aku harus menikah secara sah dengan pria berkewarganegaraan Afrika, tinggal bersamanya di rumah yang sudah disediakan, tidak boleh membuka rahasia rumah tangga pada siapapun, dan aku harus selalu siap menemani di acara resmi yang dihadirinya. Tidak ada penjelasan soal cinta, tidak ada janji kebahagiaan. Semuanya terdengar seperti sebuah transaksi. "Kenapa aku?" tanyaku, masih tidak percaya. "Karena kau memenuhi kriteria bosku. Usia, penampilan, dan keadaan ekonomimu. Dia tahu kau sedang kesulitan, dan dia pikir ini bisa saling menguntungkan." Aku memandang Rika lama, mencoba mencari tanda apakah ini sekadar penipuan. Tapi tatapannya terlalu tenang untuk seorang penipu. Aku menatap kontrak itu lagi. Jumlah uangnya membuat jantungku berdegup kencang. Di satu sisi, 80 juta per bulan bisa mengubah hidupku. Aku bisa melunasi utang, membantu keluarga, bahkan memulai usaha lagi. Tapi di sisi lain, aku harus menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya. Di titik itu, aku merasa hidup memberiku dua pilihan. Tetap hidup miskin dengan prinsip, atau mengambil resiko yang bisa mengubah segalanya, untuk selamanya. Pagi itu, aku dibawa oleh Rika menuju sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Mobil hitam mengilap yang menjemputku terasa terlalu mewah untuk wanita seperti aku. Selama perjalanan, pikiranku penuh tanda tanya. Bagaimana wajah pria itu?
Apakah dia tua? Apakah dia kasar? Apakah ini semua aman? Sesampainya di lobi hotel, aku disambut aroma wangi bunga segar yang memenuhi ruangan. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal berkilauan menambah suasana megah yang justru membuatku semakin gugup. Rika berjalan di depanku, langkahnya cepat, seakan ingin segera sampai di tujuan. Kami berhenti di depan sebuah pintu besar dengan label Presidential Suite. Rika mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara berat, beraksen asing, "Come in." Saat pintu terbuka, pandanganku langsung tertuju pada sosok tinggi besar yang berdiri di dekat jendela. Kulitnya legam mengkilap, tubuhnya tegap, dan bahunya lebar. Dia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti tokoh penting. Cahaya matahari sore yang masuk dari jendela membuat siluetnya semakin dramatis. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang makin kencang. Dia menoleh, matanya menatapku tajam namun ada kelembutan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu membuatku merasa seolah dia bisa membaca isi pikiranku. Rika memecah keheningan. "Bos, ini Rani, calon yang saya ceritakan." Pria itu melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya seperti membawa beban wibawa yang tak kasat mata. Dia berdiri hanya berjarak setengah meter dariku. Tinggi badannya membuatku harus sedikit mendongak. "Namamu Rani?" tanyanya dengan suara dalam yang bergetar di telingaku. Aku hanya mengangguk pelan. Dia mengamati wajahku dari atas sampai bawah, bukan dengan tatapan merendahkan, tapi seperti menilai sesuatu yang penting. "Kalau kau setuju, pernikahan besok," ucapnya singkat. Tidak ada basa-basi, tidak ada lamaran manis. Kalimat itu terdengar seperti perintah. Namun anehnya, ada rasa yakin dalam nada bicaranya. Aku hampir saja protes. "Besok? Bahkan aku belum tahu namanya." Tapi bibirku keluh. Dalam hati, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini hingga bisa memutuskan masa depan orang dengan begitu mudah? Dia lalu berjalan kembali ke meja kerjanya, mengambil sebuah map, dan menyerahkannya padaku. Di dalamnya ada salinan kontrak yang sudah kutemui kemarin. Namun kali ini sudah ditandatangani olehnya. Nama yang tertulis di situ membuatku terdiam, Emmanuel Kwame. "Pikirkan malam ini. Aku tidak memaksa. Tapi jika setuju, kau akan dijemput pukul 8 pagi besok," katanya, sebelum kembali menatap pemandangan kota dari balik jendela. Pertemuan itu hanya berlangsung kurang dari 10 menit, tapi rasanya seperti 1 jam. Saat aku keluar dari ruangan itu, langkah kakiku terasa berat. Dalam hati, aku tahu, satu keputusan besok akan mengubah seluruh jalan hidupku. Pagi itu, langit cerah seolah tak peduli dengan guncangan yang terjadi di dalam hatiku. Mobil hitam yang sama kembali menjemputku. Kali ini, di kursi belakang, ada sebuah kotak besar berisi gaun pengantin putih yang terlihat mahal. Bukan pilihanku, bukan gayaku. Di dalam mobil, Rika tersenyum tipis sambil berkata, "Semua sudah diatur. Tinggal kau datang, ucapkan ijab kabul, lalu hidupmu akan berubah." Aku hanya mengangguk. Perasaanku campur aduk. Gugup, takut, penasaran, dan sedikit ragu. Ketika kami tiba di sebuah gedung pernikahan mewah, aku langsung dibawa ke ruang rias. Perias profesional mulai bekerja, memoles wajahku hingga nyaris tak ku kenal diri sendiri di cermin. Aku duduk diam, membiarkan mereka mengatur rambut, memasang mahkota, dan menyemprotkan parfum lembut. Di luar, musik lembut terdengar, bercampur suara tamu yang mulai memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Di sana berdiri Emmanuel. Jas hitamnya rapi, dasi emasnya berkilau, dan tatapannya tetap sama seperti kemarin, tajam tapi tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan seolah menyampaikan, "Ayo kita mulai." Prosesi berjalan cepat. Aku duduk di kursi pelaminan yang dipenuhi bunga putih. Keluargaku hadir,
Wajah mereka sumringah melihat tumpukan amplop dan tanda uang muka 200 juta yang sudah kuterima. Mereka tersenyum lebar, seakan semua masalah telah selesai. Di depan penghulu, aku menunduk. Emmanuel duduk di sebelahku, lalu dengan suara berat dan mantap, mengucap ijab kabul dalam bahasa Indonesia yang terdengar kaku namun jelas. Tuan Emmanuel Kwame, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Rani binti Abdullah. Saya terima nikahnya, jawabnya tegas. Tepuk tangan terdengar, kamera berkilat, dan musik meriah dimainkan. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali aku. Aku menoleh sekilas padanya. Tidak ada senyum lebar seperti pengantin pada umumnya. Hanya tatapan yang sulit diartikan. Entah itu dingin, entah itu serius, atau ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Pesta pernikahan berjalan seperti formalitas. Aku dan Emmanuel hanya saling bicara seperlunya, menjawab ucapan selamat, lalu kembali diam. Saat acara hampir selesai, ia mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berkata pelan, "Kita pulang malam ini. Banyak hal yang harus kau tahu." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Malam ini, malam pertama. Tapi aku punya firasat. Ini bukan malam pertama yang seperti kubayangkan. Mobil melaju meninggalkan gedung pernikahan. Lampu-lampu kota berkelebat di jendela. Namun pikiranku sama sekali tidak fokus pada pemandangan itu. Jantungku berdetak tak beraturan, membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. Malam pertama, kata-kata itu saja sudah cukup membuat tanganku dingin dan perutku terasa mual. Emmanuel duduk di sampingku, diam, matanya menatap keluar jendela. Tidak ada obrolan basa-basi, tidak ada tatapan manis pengantin baru. Hanya sunyi yang membuat suasana semakin tegang. Kami tiba di sebuah penthouse mewah di lantai teratas gedung tinggi. Lift berhenti langsung di dalam ruang tamu yang luas, dikelilingi kaca besar dengan pemandangan seluruh kota. Aku berdiri terpaku, tak menyangka akan tinggal di tempat semewah ini. Emmanuel berjalan masuk tanpa berkata apa-apa, membuka jasnya, lalu meletakkannya di kursi. Dia menatapku sebentar, lalu berkata singkat, "Duduklah." Aku menurut. Dia mengambil sebuah amplop tebal dari laci meja dan meletakkannya di depanku. "Ini gaji bulan pertama. Uang muka sudah kau terima. Ini tambahan sesuai kontrak." Aku memandangnya bingung. "Lalu, malam ini?" tanyaku ragu. Suaraku hampir tak terdengar. Dia menghela napas, duduk di sofa seberangku, lalu berkata pelan, "Kau salah paham. Aku tidak menikahimu untuk itu." Aku terdiam. Semua bayangan yang ada di kepalaku seketika buyar. "Aku tahu kau membutuhkannya," lanjutnya sambil menunjuk amplop itu. "Kau butuh uang. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku di acara-acara resmi. Tidak lebih." Aku memandangnya lama, berusaha memahami maksudnya. "Jadi, tidak ada hubungan suami istri?" tanyaku hati-hati. Dia tersenyum tipis, namun tatapannya tetap misterius. "Bukan berarti tidak pernah. Tapi, bukan malam ini." Dia lalu berdiri, berjalan menuju jendela besar, menatap kelap-kelip lampu kota. "Rani, ada hal-hal yang belum saatnya kau tahu. Aku menikahimu bukan hanya untuk formalitas, tapi juga untuk alasan yang akan kujelaskan di waktu yang tepat." Kata-katanya justru membuat rasa penasaranku semakin membuncah. Kenapa seorang pria kaya dan berkuasa menikahi wanita asing hanya untuk formalitas? Dan apa rahasia yang dia simpan rapat-rapat itu? Malam itu, bukannya bersama di ranjang, aku justru tidur sendirian di kamar yang terpisah. Namun, rasa penasaran membuatku terjaga hingga larut. Ada perasaan bahwa kehidupanku baru saja masuk ke babak yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa aneh. Emmanuel jarang di rumah. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat, dan pulang larut malam. Kadang aku hanya melihatnya 5 menit sebelum dia masuk ke ruang kerjanya, lalu menghilang entah kemana.
Aku mulai curiga. Dia bukan tipe suami yang mencari perhatian, apalagi mengumbar kemesraan. Tapi ada sesuatu pada caranya menatap setiap sudut ruangan, pada gerakan tangannya yang selalu memeriksa ponselnya dengan cepat, dan pada kebiasaannya mengunci semua dokumen di berangkas setiap kali pulang. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi kota dari balik kaca. Emmanuel tiba-tiba masuk, tanpa jas, wajahnya sedikit lelah. Dia duduk di sampingku, jarak yang selama ini selalu dia jaga, kini begitu dekat. "Rani," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku menikahimu?" Aku menatapnya, mencoba menahan rasa penasaran yang sudah menumpuk sejak malam pertama. "Ya, aku ingin tahu," jawabku jujur. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dalam. "Aku lahir di keluarga kaya di Ghana. Keluargaku memiliki perusahaan tambang yang besar, tapi kekayaan itu membuat kami punya banyak musuh. Orang-orang berebut kekuasaan, bahkan di antara saudara sendiri." Aku terdiam, mendengarkan. Beberapa bulan lalu, ayahku sakit parah. Dia ingin aku mengambil alih perusahaan, tapi ada satu syarat, aku harus menikah sebelum akhir tahun. Alasannya, agar aku terlihat stabil dan siap memimpin. "Lalu, kenapa aku?" tanyaku. Dia tersenyum samar. "Karena aku butuh seseorang yang tidak berasal dari lingkaran kekuasaan keluargaku. Seseorang yang tidak akan terlibat politik kotor. Dan, aku memilihmu karena aku percaya kau tidak akan berkhianat." Kata-kata itu membuat dadaku hangat sekaligus dingin. Ada rasa tersanjung, tapi juga rasa takut. "Lalu, kenapa kau bilang nyawamu bisa terancam?" tanyaku pelan. Wajahnya berubah serius. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku tajam. "Karena orang-orang yang mengincar posisiku tidak segan membunuh. Pernikahan ini bukan hanya untuk status, tapi juga untuk melindungi citraku. Dan dengan menikahiku, kau ikut masuk ke dalam lingkaran bahaya itu." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Di satu sisi, aku mulai mengerti alasannya. Di sisi lain, aku sadar hidupku kini jauh dari kata aman. Emmanuel meraih tanganku sebentar, lalu berkata, "Percayalah padaku. Selama kau di sisiku, aku akan melindungimu. Tapi, jangan pernah tanya lebih banyak dari yang aku mau jelaskan. Belum saatnya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku. Dan entah kenapa, firasatku berkata, bahaya itu akan datang lebih cepat dari yang kami duga. Sejak malam itu, setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Emmanuel tetap pergi pagi dan pulang larut malam. Tapi kini aku memperhatikan bahwa setiap kali dia keluar, ada 2 atau 3 pria asing berpakaian rapi yang mengikutinya dari jauh. Mobil hitam tanpa plat nomor jelas sering terlihat parkir di ujung jalan dekat gedung ini. Aku mencoba mengabaikan semuanya, berpura-pura hidup seperti istri biasa, memasak, membaca, dan sesekali menonton TV. Tapi perasaan diawasi itu tak pernah hilang. Bahkan saat aku berdiri di balkon, aku bisa merasakan sepasang mata asing mengikutiku dari bawah. Suatu malam, Emmanuel pulang lebih awal. Dia tampak gelisah, matanya menatap ke arah pintu seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk. "Rani," katanya dengan nada tegas, "mulai besok, kau jangan keluar sendirian. Kalau ada yang bertanya tentang aku, katakan kau tidak tahu apa-apa." Aku menelan ludah. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya justru meraih bahuku, menggenggamnya erat. "Ada orang yang ingin menjatuhkanku. Mereka mungkin mencoba mendekatimu untuk mencari celah. Jangan biarkan." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, suara ketukan keras terdengar dari pintu utama. Ketukan itu bukan seperti tamu biasa, lebih seperti ancaman. Emmanuel langsung berdiri, meraih sesuatu dari balik jasnya. Sekilas aku melihat kilatan logam,
Sebuah pistol kecil. Dia menoleh padaku cepat. Masuk ke kamar, kunci pintunya, dan jangan keluar sampai aku bilang aman. Aku ingin membantah, tapi tatapannya terlalu serius untuk diabaikan. Aku berlari menuju kamar, menutup pintu, dan menempelkan telinga di baliknya. Suara pintu dibuka, lalu terdengar percakapan singkat dengan bahasa yang tidak kumengerti. Suara Emmanuel terdengar tegas, namun lawannya terdengar penuh amarah. Nada mereka meninggi. Lalu, sunyi. Beberapa detik kemudian, langkah kaki mendekat ke arah kamar. Aku menahan napas. Tangan di gagang pintu terasa bergetar. Apakah itu Emmanuel atau orang lain? Pintu terbuka. Emmanuel berdiri di sana, wajahnya kaku, keringat membasahi dahinya. Dia menutup pintu perlahan, lalu berkata pelan namun jelas, "Kita harus pergi. Sekarang." Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya meraih tas kecilku, mengikuti langkah cepatnya. Dan di hatiku, aku tahu, pernikahan ini baru saja berubah menjadi permainan hidup dan mati. Itulah kisahku, yang mungkin terdengar seperti dongeng, tapi inilah kenyataannya. Dinikahi demi uang mungkin terdengar mudah, sampai kau menyadari bahwa di balik setiap uang yang kau terima, ada harga lain yang harus dibayar. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.